Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 kelas D dari nama sistemnya itu Santapin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari use case diagram dan activity diagram dari sistem kami, yaitu sistem pemesanan dan reservasi meja di restoran. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk use case-nya. Di dalam use case ini, di sini kami mengambil 3 aktor. Yang pertama itu ada customer, kemudian yang kedua ada admin, dan yang terakhir itu ada customer service. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fitur yang di dalam aktor itu. Yang pertama itu dari aktor customer, yang mana dari customer itu sendiri itu fiturnya itu dia dapat membuat akun, sekaligus dia bisa melakukan login. Nah, kemudian di sini dia bisa melakukan reservasi meja, yang mana dari hasil reservasi meja ini dia dapat extend, dapat mengubah reservasi ataupun dapat membatalkan reservasi. Kemudian yang keempat itu dia dapat melihat daftar menu, yang mana si customer ini dapat melihat daftar menu apa saja yang ada di dalam restoran tersebut. Kemudian dapat melakukan pemesanan makanan. Selain melakukan reservasi, si customer juga bisa melakukan pemesanan makanan di dalam restoran tersebut. Nah, dalam pemesanan makanan ini, dia sekaligus bisa melakukan pembayaran secara langsung maupun cash maupun ya itulah. Kemudian di sini bisa melakukan di sini bisa menerima pengembalian dana. Jadi si customer ini selain bisa melakukan pemesanan makanan ataupun bisa melakukan reservasi meja, si customer ini juga bisa menerima pengembalian dana apabila terjadi yang namanya pembatalan reservasi. Nah, kemudian yang terakhir itu dia bisa melakukan konsultasi dengan admin. Nah, yang konsultasi dengan admin ini maksudnya si customer ini bisa bertanya-tanya terkait reservasi ataupun pemesanan makanan yang akan dilakukan oleh customer ini. Dan si admin dia bakal menerima pesan dari customer. Kemudian yang kedua di sini saya akan menjelaskan fitur dari admin. Nah, dari admin itu sendiri itu ada yang pertama, dia dapat mengelola data dari restoran, kemudian mengelola daftar reservasi. Nah, diambil dari sini melakukan reservasi. Nah, si admin ini dapat mengelola daftar dari reservasi dari pelanggan itu. Kemudian admin juga dapat mengelola data pelanggan. Nah, selain mengelola daftar reservasi, si admin ini juga dapat mengelola data pelanggan. Kemudian memvalidasi transaksi pembayaran, mengelola laporan penjualan. Kemudian yang terakhir dia dapat menerima konsultasi. Nah, ini timbal balik dari si customer yang dapat melakukan konsultasi dan terakhir aktor yang ketiga yaitu ada customer service, yang mana customer service ini fiturnya atau fungsinya itu dapat mengolah reservasi sekaligus include dengan menangani keluhan dari pelanggan itu sendiri dan memproses pengembalian dana apabila terjadi pembatalan reservasi ataupun pemesanan. Oke, demikian penjelasan dari use case. Selanjutnya penjelasan activity diagram yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mulai Mi. Masih di mute, Mi. Audio, mikrofon. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Asmanifa dengan NPM 23711051008. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram activity, yaitu tentang activity diagram membuat akun. Nah, si activity diagram membuat akun ini adalah use case dari si customer untuk menampilkan formulir pendaftaran, lalu
customer itu akan memilih untuk membuat akun, kemudian akan mengisi formulir pendaftaran, lalu melakukan sign in di akun, kemudian memasukkan username, memasukkan email, dan memasukkan password. Kemudian, sistem ini memproses untuk memvalidasi informasi, dan database ini akan menyimpan informasi akun. Kemudian, kembali lagi ke sistem, di mana sistem ini akan menampilkan informasi berhasil disimpan. Dan si customer ini akan mengisi formulir data diri. Lalu, formulir data diri sudah diisi, database ini akan menyimpan data diri tersebut. Kemudian, sistem ini akan menampilkan data yang berhasil disimpan, dan yang terakhir adalah si customer ini bisa mengakses halaman utama. Kemudian, diagram activity yang kedua itu melakukan untuk si customer sendiri. Jadi, startnya itu ketika si customer ini mengakses login. Kemudian sistem akan menampilkan form untuk login, lalu customer ini akan memilih akun Google untuk login, kemudian customer akan memasukkan password untuk akunnya, lalu sistem ini akan memvalidasi informasi dan database ini akan mencocokkan data di database yang telah dia simpan sebelumnya. Nah, ketika database ini sudah, dia akan masuk kembali ke sistem. Sistem ini akan menampilkan menu login di mana ketika customer ini login kemudian invalid, dia akan menampilkan login, yaitu menampilkan login gagal. Ketika login ini berhasil atau valid, dia akan menampilkan login berhasil. Nah, kemudian setelah dari sistem ini selesai, dia akan kembali ke customer, di mana customer itu bisa mengakses halaman utama. Kemudian yang ketiga ini ada activity diagram, yaitu reservasi meja untuk si customer itu sendiri. Jadi startnya itu ketika kita kemudian si customer ini akan mengisi form reservasi termasuk memilih tanggal, waktu, jumlah, dan orang termasuk menu. Nah, kemudian customer ini akan memilih menekan tombol lanjut. Lalu, sistem ini akan mengirim permintaan ke database untuk mengecek ketersediaan meja. Lalu, database ini akan mengecek dan memastikan lagi untuk mengisi form reservasi. Lanjut, ketika si database ini memiliki ketersediaan atau sesuai, dia akan langsung sistem ini menampilkan konfirmasi reservasi. Lalu, si database ini akan menyimpan reservasi baru dan memperbarui status ketersediaan. Kemudian setelah database ini selesai, dia akan kembali lagi ke sistem, yaitu sistem akan mengirimkan notif ke pelanggan reservasi jika reservasinya itu berhasil. Lalu, customer ini akan memilih opsi ubah untuk membatalkan reservasi. Nah, setelah itu, sistem ini akan kembali menampilkan detail reservasi. Kemudian, lanjut lagi untuk melihat menu. Jadi melihat menu ini juga dari use case si customer, di mana start itu mulai ketika yang pertama adalah kemudian si sistem ini akan menampilkan daftar menu yang tersedia, lalu database ini akan mengambil data menu dari database. Kemudian di sini si customer itu akan memilih akun Google untuk login, lalu memasukkan password akun. Si sistem ini akan memvalidasi informasi, kemudian database itu akan mencocokkan data di database apakah sesuai atau tidak. Jika data itu sesuai atau valid, dia akan menampilkan login berhasil. Kemudian jika data itu invalid, dia akan menampilkan login gagal dan kembali mengulangi lagi ke fitur melihat menu. Nah, jika si database ini menampilkan login berhasil, maka Oke, lanjut ya. Sebentar saya buka use case dulu.
Nah, baik. Selanjutnya adalah melakukan pemesanan makanan. Nah, jadi customer ini dia bisa mengakses fitur pemesanan makanan. Lalu si sistem akan menampilkan halaman fitur pemesanan makanan. Nah, kemudian dia kan customer memilih menu yang ingin dipesan, lalu memilih metode pembayaran, maka si sistem akan menampilkan kode pembayaran. Nah, setelah itu customer melakukan pembayaran, lalu sistem verifikasi pembayaran sukses, kemudian sistem akan menampilkan pop-up bahwa pemesanan berhasil. Nah, kemudian si database ini dia akan menyimpan status pembayaran, lalu si balik lagi ke customer mengakses halaman utama. Nah, selanjutnya bisa ke next nggak? Di diagram activity gua kok kosong ya? Sinyalnya kayaknya sinyal ada yang bisa share screen nggak? Ada nggak di kalian? Coba di refresh. Bentar. Buka yang di SKPL-nya aja, Mi. Ada nggak? Dia di 25. Terus 25. Bawahnya, itu dia. Atas. 25. Nah, itu. Udah, bawahnya. Next. Nge-lag ya. Menerima pengembalian dana, Mi. Ini emang nge-lag ya share screen-nya. Nah, udah. Nah, jadi selanjutnya adalah menerima pengembalian dana. Jadi, customer ini dia akan mengajukan pengembalian dana. Setelah itu, sistem akan menyampaikan verifikasi pengembalian dana ke admin. Lalu, admin dia akan mengecek sekaligus memverifikasi pengembalian dana. Nah, kemudian dia akan lari ke database. Database akan mengecek riwayat transaksi status bayar di pelanggan. Kemudian admin melakukan pengambilan dana, lalu sistem akan menampilkan status pengembalian dana, lalu si customer dia akan menerima pengembalian dana tersebut yang telah diajukan. Nah, selanjutnya melakukan konsultasi dengan admin. Nah, jadi fitur kami bisa melakukan konsultasi dengan admin. Nah, yang pertama itu customer memilih fitur chatmin. Kemudian customer itu memberikan atau mengajukan pertanyaan terkait pemesanan ataupun reservasi. Kemudian dia akan lari ke sistem akan mengirimkan pertanyaan ke admin, lalu admin menerima pertanyaan dari customer. Nah, lalu si admin akan menanggapi pertanyaan customer. Kemudian sistem mengirimkan pesan dari admin melalui chatmin, lalu customer akan menerima jawaban yang dibutuhkan. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya mengelola data restoran. Jadi, yang pertama sistem
menampilkan menu utama. Kemudian si admin dia akan memilih data restoran. Kemudian sistem akan menampilkan daftar restoran. Lalu database dia akan mengambil data restoran. Kemudian admin mengklik atau tambah atau edit atau hapus restoran. Kemudian sistem akan menampilkan form. Lalu dia akan lari ke admin. Admin akan menambah atau menghapus data restoran. Kemudian sistem akan validasi input data. Kemudian database akan update data restoran. Lalu sistem akan menampilkan pesan bahwa data sukses diubah. Berapa? Nge-lag ya? Gua tah? Enggak, lagi, gue satu lagi. Oke, selanjutnya diagram mengelola data reservasi. Jadi, si admin dia akan memilih fitur kelola daftar reservasi, kemudian dia akan lari ke database akan mengambil data reservasi, kemudian sistem akan menampilkan daftar reservasi. Nah, lalu si admin itu bisa menerima atau menolak reservasi. Jika dia menerima, sistem akan simpan status sebagai diterima. Kemudian agak ke bawah nih. Nah, kemudian si database akan update data. Jika reservasi ditolak, maka sistem akan simpan status ditolak, lalu database bisa mengupdate data, kemudian database menyimpan data yang telah diupdate, kemudian sistem akan menampilkan pop-up reservasi diterima atau ditolak. Lanjut kok. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada activity diagram tentang mengelola data pelanggan. Untuk dari kondisi startnya itu dimulai dari sistem. Jadi yang pertama itu dari menampilkan menu utamanya. Lalu si admin memilih data pelanggan. Lalu dari admin ke database, itu database ngambil data pelanggan dan si sistem menampilkan data pelanggannya. Lalu si admin klik tambah, edit atau hapus pelanggan. Lalu adminnya milih mau tambah, edit atau hapus pelanggannya, dan kemudian data yang udah diubah sama admin itu di input ke sistem. Setelah divalidasi, database akan update, dan setelah itu sistem akan mengeluarkan pesan bahwa data telah sukses diubah. Oke, selanjutnya itu ada untuk mengelola data restoran. Yang pertama itu tampilkan menu utamanya juga, lalu pilih data restoran, kemudian sistem akan menampilkan daftar restorannya, lalu mengambil data dari restoran, dan ini sama kayak tadi, klik tambah, edit atau hapus. Untuk adminnya bebas pilih yang mana, lalu dia akan menampilkan formnya. Setelah itu dia akan menambah, admin bebas memilih untuk tambah, edit atau hapus data restoran. Setelah itu validasi input data, kemudian database telah diupdate, dan pesan data sukses telah diubah. Lalu di sini ada juga validasi transaksi pembayaran. Di sini admin mulai dari sistemnya. Dari sistem itu menampilkan menu utama, lalu pilih validasi pembayaran. Kemudian database akan mengambil data transaksinya. Kemudian sistem akan menampilkan data transaksi yang ada. Kemudian pilih transaksi yang akan divalidasi adminnya. Kemudian admin periksa dan validasi transaksinya. Dan jika jika transaksinya benar atau valid, maka database akan update data transaksi. Kemudian sistem menampilkan pesan bahwa transaksi telah sukses. Lalu di sini ada
namanya itu ada untuk mengelola laporan penjualan. Untuk yang pertama itu dimulai dari adminnya. Si admin itu memilih fitur kelola laporan penjualan. Lalu sistem akan menampilkan menu laporan. Setelah itu pilih opsi lihat laporan atau cetak laporan. Jika admin memilih untuk lihat laporan, maka sistem akan menampilkan detail laporan. Kemudian untuk cetak laporan, ketika admin memilih cetak laporan, dia akan generate file laporan, lalu tampilkan pop-up laporan berhasil dicetak, lalu finish. Gua ya. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini terdapat fitur dari admin yaitu menerima konsultasi pelanggan. Yang mana alurnya itu yang pertama itu dimulai dari admin, yang mana admin itu dapat membuka fitur chatmin. Selanjutnya sistem itu akan menampilkan beberapa chat dari pelanggan itu sendiri. Nah, setelah dari sistem, si admin ini akan melihat konsultasi atau pertanyaan terkait pemesanan ataupun reservasi dari pelanggan. Nah, selanjutnya si admin juga itu bakal menanggapi konsultasi atau pertanyaan pelanggan. Kemudian si sistem akan mengirimkan pesan terkait konsultasi kepada pelanggan. Dan terakhir, si customer ini bakal menerima jawaban yang dibutuhkan oleh dia. Oke, selanjutnya di sini fitur dari memproses pengembalian dana dari customer service. Yang mana yang pertama itu dimulai dari customer service-nya, itu dia dapat memilih fitur pengembalian dana. Kemudian si sistem ini bakal menampilkan daftar permintaan pengembalian dana. Selanjutnya si CS ini memilih salah satu permintaan pengembalian dana dan selanjutnya si sistem bakal memverifikasi permintaan dari customer service ini. Selanjutnya si database ini bakal mengecek data pemesanan. Nah, setelah dari database, si customer service ini juga kembali mengkonfirmasi pengembalian dana. Nah, selanjutnya si sistem bakal mengupdate status pengembalian dana dan terakhir di database dia bakal menyimpan perubahan data. Selanjutnya dari fitur dari admin juga itu dapat mengelola data pelanggan. Nah, yang dimana dimulai dari sistem itu bakal menampilkan menu utama. Selanjutnya di admin dia dapat pilih data pelanggan. Kemudian dari database dia mengambil data pelanggan. Nah, dari database ini, si sistem bakal menampilkan data pelanggan. Selanjutnya admin mengklik tambah atau edit ataupun hapus pelanggan. Selanjutnya tambah, edit, hapus pelanggan. Nah, dari mengklik ini si admin bisa menambahkan atau mengedit atau menghapusnya. Kemudian si sistem akan memvalidasi inputan data dari admin. Selanjutnya si database bakal mengupdate data dari pelanggan itu, apakah mau ditambahkan, diedit maupun dihapus. Selanjutnya si sistem bakal menampilkan pesan data sukses diubah. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari use case dan activity diagram dari kelompok kami. Untuk pembagian tugas, alhamdulillah pembagian tugas kami secara merata. Yang pertama dari activity diagram kami membaginya secara merata. Dari beberapa fitur ini yang kami kerjakan masing-masing 4 activity diagram. Dan SKPL juga alhamdulillah kami cicil sudah dimasukkan ke dalam SKPL. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.